Oke, ya halo semua, selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun kalian tonton video ini. Gue doakan kalian selalu sehat, selalu senang, selalu bahagia ya. Jadi hari ini gue akan menemukan waktu buat kita bisa melakukan test run terhadap si Vanguard Sonic rakitan gue yang pakai Super 2 chassis karbon. Oke. Dan kita juga bawa si ini sih, si VZ. Kali ini kita pakai body Neo VQS. Settingannya nggak banyak berubah ya, tapi ini sudah gue perbaiki sih. Jadi gue ganti dari yang si tanduk depan sudah pecah, gue ganti jadi yang baru. Oke, kita lihat aja gimana videonya ya. Semoga kalian menikmati.
Oke, jadi seperti itu videonya. Untuk si Super 2 ini nggak ada yang dirubah settingannya ya, tetap seperti yang kita building kemarin. Yang dirubah cuma ini ban belakangnya pakai hard, itu pun nanti di akhir-akhir video seperti kalian lihat tadi. Untuk larinya gimana? Ya so-so sih menurut gua. Jadi gini deh, gue mau bilang sesuatu, tapi gue mohon maaf dulu ya kalau misalkan ada yang tersinggung. Jadi ya menurut gue ya seperti itulah kalau kita main sesuatu yang sudah ketahuan sebagai performanya cukup tinggi di kompetisi ya. Jadi kalau misalkan kita pakai yang udah jelas meta, ya seperti itu, tidak banyak setting. Justru gimana ya, nggak kalau misalnya cuma main ya so-so seperti itu saja. Justru nanti tantangan atau pusingnya itu bakal muncul ketika kita sudah memasuki settingan kompetisi. Kan kalau sudah kompetisi, udah balapan gitu ya, misalkan kita lagi race day atau segala macam, ya udah kita nggak bakalan pusing sama mobilnya, kita tinggal musingin gimana kita bikin dia untuk lebih cepat lagi gitu loh, lebih cepat dan lebih stabil lagi. Jadi untuk main-main biasa-biasa aja ya kita udah tahu performanya dia tuh udah lumayan tinggi, jadi ya nggak banyak yang disetting pun dia udah pasti oke. Seperti itu dikasih tag apapun enak sih menurut gua. Seperti itu sama Super FM yang karbon. Ya jadi seperti itu. Mohon maaf ya kalau ada yang kesinggung ya, tapi menurut gua sih seperti itu. Kalau kita main sesuatu yang meta, ya sudah pasti berhubung performa dia yang sudah cenderung tinggi, nggak banyak yang mesti kita rubah gitu loh. Dan terus si VZ. Nah terus si VZ gimana? Ya menurut gua udah asik sih larinya si VZ ini gitu. Dan untuk settingan VZ bagi gua tuh yang paling enak tuh yang seperti ini, settingan lebar dan ya formatnya seperti inilah. Jadi kalau di sini itu gua pakai FRP depan yang dari basic tune up set buat VZ sasis, belakang pakai multi H. Ini persis sama Super 2 punya istri gue ya, si kucing balap. Jadi di sini pakai wide front buat AR. Untuk mas dampernya gue pakai yang blok. Di sini tuh pernah ada yang nanya kenapa pertimbangannya pakai blok seperti ini. Ini tuh buat meminimalkan bagian yang bergerak gitu loh kalau di belakang. Jadi selama ini sih gue rasa untuk pergerakan si damper ini, berhubung dia agak mundur ke belakang ya, jauh dari mesin, untuk loncatnya itu dia bakal jadi itu lebih ke rem sih sebenarnya, tapi loncatnya bakal jadi jauh tapi rendah gitu loh. Itu sih yang gue amati selama ini ya, mohon dikoreksi kalau salah ya. Untuk lainnya, untuk damper biasa sih kita pakai si FRP yang buat AR. Ini menurut gue sih paling enak kalau nyeting si VZ dampernya di sini tuh paling enak. Karena dia memang membalnya paling jauh ya mainnya. Nah, makanya tuh dia bakal sering patah di sini. Kan orang seringnya diikat di dua tempat ini ya, diikatan depan sama belakang. Itu kurang enak sih menurut gue. Lebih enak gini. Jadi lenturnya tuh jauh banget. Terus untuk roller ini sih depan tentatif tergantung track ya. Kalian bisa pilih pakai yang ring karet atau enggak. Ini lagi nggak pakai yang ringnya karet sih, jadi agak susah di setting kemarin untuk sering manjat dia. Dan agak harus diakalin buat isinya pakai rem. Harusnya gue pakai yang sebelah sini pakai ring karet atau enggak pakai yang dibalik rollernya. Cuma ya kapan-kapan kita coba lagi deh. Terus satu lagi gue pakai di bawah ini tuh pakai FRP yang buat stick es krim yang buat roller 13 mili. Jadi ini yang lebar ya, yang panjang. Dan di sini gue pakai spacer buat nurunin si FRP buat underguardnya, turunin 3 mm. Harusnya ini gue pakai 1,5. Ini agak terlalu turun ya, membatasi untuk penggunaan rem. Cuma kalau misalkan memang nggak mau pakai rem, bener segini sih panjangnya harusnya. Terus, nah kenapa gue pakai FRP yang panjang seperti ini? Tujuan dari gua pakai FRP yang panjang seperti ini adalah untuk mendekatkan ujung FRP-nya ke dinding track. Ya, ini kan dekat banget sama posisi roller ya. Rollernya sih untuk muternya nggak bakal masalah karena dia masih agak ada sekitar 2 mili lah dari batasnya si FRP sini. Nah cuma kalau segini itu pada saat dia nikung, mobilnya kan kadang-kadang naik gini ya, di track itu dia naik. Nah kalau dia naik sedikit, si FRP bakal gisik dinding track. Nah itu akan menimbulkan efek rem. Diharapkan sih mobilnya ngelambat dan turun lagi gitu loh. Jadi
kalau dia ngombalnya beloknya ke arah sini, mau keluar di tracknya itu ditahan sama si stabilizer yang di atas. Kalau dia mau manjat si tracknya, wall ride gitu istilahnya ya, dia akan ditahan sama si FRP yang ini. Nah ini bisa kalian lihat dari sini bahwa FRP-nya tuh udah agak kemakan. Nah ini bukti bahwa dia berfungsi ya. Ya sebenarnya nggak harus dilihat lagi pada saat kompetisi sih, karena gue masih jarang ikut balapan. Cuma untuk sekarang sih gue rasa ini oke sih, enak gitu. Untuk derajat depan ini cuma ngakalin dari penambahan si washer di belakang sini ya, kayak biasanya udah gue biasa sebut di video yang sebelumnya. Oke. Untuk visual seperti itu masih enak. Menurut gue sih masih enak. Masih ada potensinya meskipun bikin pusing ya. Gue nggak tahu sih kalau misalkan nanti dia keluar yang reinforce kita pakai seperti ini, seperti apa pengaruhnya gitu lah. Apa benar-benar jadi stiff atau gimana? Ini kan karena dia pakai FRP lumayan stiff ya. Kalau misalkan dia pakai FRP gitu, kalau misalkan dia nggak pakai FRP kayak yang kita pakai settingan PC kemarin, nah itu udah parah banget jadinya. Nah, satu lagi yang tadi kalian lihat adalah si MA chassis. Ini udah lama banget nggak kita mainin. Pernah muncul di channel ini nggak sih? Lupa serius. Jadi untuk settingannya sebenarnya standar. Ini pecah di dudukan baut yang sebelah sini. FRP-nya untungnya nggak kenapa-napa sih, jadi nggak harus beli yang baru. Jadi sumpah gue bener-bener lupa MA tuh larinya seliar itu, men. Serius, gue tuh lupa banget. Mengejutkan. Dulu tuh gue merasa gue nggak bisa nyeting double shaft sih, makanya gue lebih fokus ke VZ gitu loh. Tapi ternyata sekarang udah mulai sih. Kayaknya seru deh kalau kita misalkan ngerakit MA lagi. Ini kemarin pakai torque tune ya, torque tune yang gue breaking sendiri seperti biasa, torque tune sama Atomic yang sebelumnya ya, gue lupa. Gearnya pakai 3,5 banding 1 dan main enak larinya. Dan kita coba lagi ya nge-rebuild si MA ini. Mungkin harus ganti sasis sih. Ini sasis-nya pakai yang reinforce dan bikin kapok juga ternyata pakai reinforce itu ya. Sebenarnya gue nggak ngerti sih kenapa ada chassis reinforce. Belakang ini gue jadi nggak terlalu paham kenapa ada namanya chassis reinforce, karena reinforce itu rentan banget buat pecah, men. Bentar, kita lihat. Nah, situ pecah, itu gue kasih lem sih biar dia nggak terlalu hancur. Di sini pecah. Di sini pun pecah nih. Dudukan buat si FRP. Nah tuh, hancur. Nah, kayaknya sih kalau misalkan reinforce itu lebih kepada kalau misalkan kita building sesuatu udah gitu, nggak usah rubah settingannya lagi. Kalau misalkan kita lepas pasang FRP segala macam, ya seperti itu yang terjadi. Kayaknya ya, menurut gue loh. Silahkan dikoreksi kalau salah atau kalian punya pendapat lain, nggak apa-apa. Kan kita sharing aja di channel ini ya. Nah, untuk settingan MA yang gue pakai kemarin tuh seperti ini. Ini FRP-nya pakai yang Sidemas dan Pro 4 MA chassis, jadi sesuai dengan peruntukannya. Di belakang gue nggak pakai underguard karena gue pakai roller yang tapered, tapi ternyata nggak terlalu fungsional, masih lebih enak pakai underguard. Depan pakai busur yang seperti ini. Nah di sini gue pakai part yang dari front underguard yang plastik itu. Nah ini posisinya dipasang di sini. Ini juga buat nurunin si busur sini. Pertama itu buat nurunin busur, dan kedua buat menghadang impact dari depan gitu loh. Jadi kalau misalnya kalian lihat kan MA kan suka patah di sini ya, di tandu depannya ini. Nah itu karena seringnya karena kehantam di depan, dan ini kalau kalian lihat ini udah pecah karena dia ngehantam impact dan kena impact duluan gitu loh. Jadi nggak pecah di sasisnya, pecahnya di dia. Tuh untuk stay depan belakang gue pakai duralumin. Ini yang rear harusnya, ini yang front, tapi gue balikin karena seperti kalian lihat untuk belokannya tuh bagi gue pas nyeting MA enakan begini, enakan rollnya bener-bener dekat ke ban gitu loh. Untuk yang depan gimana caranya biar dia nggak meleot-meleot lah pokoknya gitu. Gimana menurut kalian, apa gue harus coba main MA lagi atau gimana? Gue bukan master MA sih, jadi ya mungkin kita coba buat main, tapi kata orang juga nyeting MA tuh susah. Kalau bukan bener-bener kita tekunin, nyeting MA tuh susah. Cuma kita coba aja lain kali ya. Jadi ya itu aja untuk video kali ini. Semoga kalian suka dan berkenan ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share videonya. Ampun, susah banget ngomongnya. Gue harus lebih menenangkan tone lagi kayaknya untuk belajar bicara, untuk melatih bicara biar lebih enak didengar.
Jadi Super 2 ini akan, ya kalau misalkan gue sempat balapan, nanti gue akan pakai settingan ini ya. Kayaknya untuk settingan FRP, roller dan segala macam nggak akan berubah, kecuali kalau misalkan perlu pakai yang belakang pakai 19 ya, roller 19, atau yang depan kita ganti pakai yang ringless. Cuma sekarang sih untuk settingan masih enak yang seperti ini. Oke. Silahkan kalau kalian punya mau komen gimana settingan gua, apakah baik atau enggak, silahkan tulis di kolom komentar. Kalau misalkan ada sesuatu yang gua salah atau gimana, silahkan di komen juga, nggak keberatan. Ya itu aja untuk sekarang. Gue doakan kalian selalu senang, selalu sehat, selalu bahagia, dan selalu juga diberikan rezeki yang banyak ya. Cukup itu dari gue. Dan satu lagi gue agak lupa. Jadi VZ yang ini apa nasibnya sekarang? Gue sih berpikir untuk mengembalikan dia jadi BMX ya, karena kita masih punya part-partnya. Pernah gue bikin videonya kan waktu kita test run yang pakai sliding damper. Nah, kita akan kembali ke setting seperti itu biar dia nggak sia-sia. Oke, sampai ketemu di video berikutnya ya. See you.